Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori kepribadian dari Hans Eysenck. Namun sebelumnya nih, kita bakalan bahas dulu tentang biografi singkat dari Hans Eysenck. Nah, beliau ini lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret tahun 1916. Nah, ayahnya adalah Anton Eysenck yang merupakan seorang aktor dan ibunya adalah Ruth Warner yang merupakan seorang aktris. Namun, pernikahan Anton dan Ruth ini tidak berlangsung lama. Mereka bercerai saat umur Eysenck 2 tahun. Kemudian Eysenck tinggal bersama neneknya. Di umurnya yang ke-18 tahun, Eysenck pindah ke London, Inggris untuk melanjutkan pendidikannya. Ia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London pada tahun 1940. Setelah lulus, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya selama Perang Dunia Kedua sebagai psikolog di Mill Hill Emergency Hospital. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ia mengajar di University of London. Eysenck wafat pada 4 September tahun 1997. Kita lanjut ke teori kepribadian dari Hans Eysenck. Teori Eysenck ini sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Eysenck melihat perbedaan kepribadian itu lebih disebabkan karena faktor keturunan atau genetika. Eysenck pernah meneliti perbandingan antara kembar identik dan kembar fraternal. Dan hasilnya, kembar identik itu lebih mirip kepribadiannya dibandingkan kembar fraternal. Bahkan ketika si anak kembar ini tuh tinggal bersama orang tua yang berbeda. Kemudian juga ada penelitian tentang anak adopsi. Ternyata anak adopsi itu kepribadiannya lebih mirip sama orang tua biologisnya daripada orang tua adopsi mereka. Walaupun mereka tuh nggak kenal siapa orang tua biologis mereka. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku yang aktual maupun potensial dari organisme sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku. 4 sektor ini adalah sektor kognitif, sektor konatif, sektor afektif, dan sektor somatik. Kepribadian menurut Eysenck itu punya 4 tingkatan hierarkis, mulai dari hierarki yang paling tinggi ke hierarki yang paling rendah, yaitu dari type, trait, habit, dan respon spesifik. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, type, hierarki tertinggi yang merupakan kumpulan trait atau mewadahi berbagai kombinasi trait. Yang kedua, trait, hierarki kedua yang merupakan kumpulan kecenderungan tindakan, koleksi respon yang saling berkaitan atau memiliki kesamaan tertentu atau bisa disebut juga kumpulan kebiasaan. Trait merupakan disposisi kepribadian yang penting dan bersifat semi-permanen. Yang ketiga, habit. Hierarki ketiga merupakan kebiasaan tingkah laku atau kebiasaan berpikir, kumpulan respon atau perilaku spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Yang keempat, respon spesifik. Hierarki terendah yang merupakan tingkah laku yang secara aktual dapat diamati dan berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Kita lanjut ke dimensi kepribadian. Nah, Eysenck itu nemuin 3 dimensi tipe. Yang pertama itu namanya ekstraversi, yang kedua neurotisisme, dan yang ketiga adalah psikotisisme. Masing-masing dimensi itu saling terpisah dan bisa berkombinasi secara bebas. Tiap tipe itu adalah kumpulan dari 9 trait. Jadi totalnya ada 27 trait. Neurotisisme sama psikotisisme itu bukan sifat yang patologis, walaupun individu yang punya gangguan itu bakalan dapat skor yang ekstrim. 3 dimensi tadi itu merupakan bagian normal dari kepribadian manusia. Semua faktor itu punya sifat bipolar atau berlawanan. Seperti ekstraversi itu lawannya sama introversi, neurotisisme itu lawannya sama stabilitas, dan psikotisisme itu lawannya sama fungsi superego. Dan kita bakalan bahas satu persatu. Yang pertama, ekstraversi. Model kepribadian ekstraversi memiliki trait seperti perasaan sosial, lincah, aktif, asertif, optimis, bersemangat, dominan, rasa humor, dan perasaan-perasaan yang menuju pada penghargaan hubungan bersama. Ekstraversi memiliki pandangan objektif dan tidak bersifat pribadi. Lawannya adalah introversi, yaitu memiliki pandangan subjektif dan individualis. Ciri introversi yaitu tenang, pasif, lembut, tidak berjiwa sosial, pesimis, dan kontrol diri.
Menurut Eysenck, penyebab utama perbedaan ekstraversi dan introversi adalah pada tataran biologis dan keturunan, yaitu CAL, cortisol arousal level. Kepribadian ekstraversi memiliki CAL rendah, artinya korteks butuh banyak rangsangan untuk dapat aktif. Contohnya olahraga tim dan melakukan banyak kegiatan. Kepribadian introversi memiliki CAL tinggi, artinya korteks tidak butuh banyak rangsangan, sehingga cenderung menarik diri untuk mengurangi rangsang berlebih. Contohnya menarik diri atau menyendiri dan melakukan olahraga soliter. Yang kedua, neurotisisme. Kepribadian neurotisisme memiliki kecenderungan mengalami emosi negatif atau high level of negative affect. Orang dengan skor neurotik tinggi cenderung bereaksi emosi secara berlebih, mengeluh simptom fisik, cemas, dan khawatir. Neurotisisme oleh Eysenck tidak sama dengan neurosis pada pengertian umum, namun menunjukkan model stres diatesis, yaitu skor N lebih tinggi rentan mengembangkan gangguan neurotik pada situasi yang menekan. Dasar biologis neurotisisme adalah ANS, Automatic Nervous System. Orang dengan ANS tinggi cenderung merespon dengan emosi berlebih, seperti cepat marah, cepat panik, cepat tersinggung, dan lain-lain. Lawan dari kepribadian ini adalah stabilitas emosi. E. Ekstraversi dan introversi, dan N. Emotional instability dan stability dapat digabung dalam bentuk hubungan CAL dan ANS yang bentuknya dapat digambarkan secara garis absis ordinat atau kuadran. Yang pertama, stable ekstraversi atau tipe sanguin. Cirinya adalah ramah, banyak bicara, mau mendengarkan, easygoing, lincah, carefree, dan kepemimpinan yang baik. Yang kedua, unstable ekstraversi atau tipe kolerik. Cirinya adalah mudah tersentuh atau peka, tidak kenal lelah, excitable, mudah berubah, impulsif, dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, stable introversi atau tipe phlegmatic. Cirinya adalah kalem, even-tempered, dapat diandalkan, terkontrol, peaceful, peduli pada orang lain, hati-hati, dan pasif. Yang keempat, unstable introversi atau tipe melankolik. Cirinya adalah pendiam, menarik diri, pesimistik, tertata, kaku, peragu, dan moody. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu psikotisisme. Seperti ekstraversi dan neurotisisme, psikotisisme mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, 3 dimensi kepribadian itu 75% bersifat herediter dan hanya 25% yang menjadi fungsi lingkungan. Dan pria memiliki skor yang lebih besar dibanding wanita dalam dimensi psikotisisme karena hormon progesteron pria lebih besar daripada wanita. Orang dengan skor psikotisisme tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, impulsif, antisosial, kreatif, keras hati, dan tidak empati. Orang dengan skor P rendah sebaliknya, hangat, penuh kasih, merawat, tenang, sosialis, dan sabar. Psikotisisme juga mengikuti diatesis stres model. P dapat digabung dengan N dan E menjadi bentuk 3 dimensi, 3 garis yang saling berpotongan di tengah. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.